Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27 saat Malan sedang bersemangat, Wang Yunkai berkata dengan lantang, Paman dan Bibi, jangan khawatir, saya akan pergi dan berkomunikasi dengan mereka sekarang. Anda dapat menunggu di sini untuk kabar baik saya. Dia dengan dukungan Wang Yunkai, sama sekali tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, jadi dia langsung berseru, Yunkai, aku akan pergi bersamamu. Ye Chen buru-buru berkata kepada Malan, Bu, sebaiknya kamu tidak pergi dan ikut bersenang-senang, kalau Wang Yunkai tidak bisa menyelesaikannya kamu mungkin mendapat masalah karena ini. Bah! Malan berkata dengan marah, beraninya kamu mempertanyakan kemampuan Yunkai. Paman dan Bibi yang lain menghitung pada Wang Yunkai untuk membantu mereka mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka. Sekarang Ye Chen benar-benar menentang semua orang, yang tentu saja menimbulkan ketidakpuasan semua orang. Menghadapi tuduhan dari banyak orang, Ye Chen berkata dengan tenang, Bu, tidak apa-apa bagimu untuk menunggu di sini. Lebih baik tidak ikut bersenang-senang. Malan tidak bisa mendengarkan sama sekali dan langsung memarahi, diam, baumu mulut. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Wajah Wang Yunkai penuh dengan arogansi, dan dia berkata dengan nada mengejek, aku tidak terlalu mampu, tapi aku sangat cemburu. Kamu pikir aku sama seperti kamu, adil buka mulutmu dan berteriak. Slogan-slogan yang sia-sia. Melihat ibu mertuanya tidak mendengarkan, Ye Chen berhenti berbicara dan berkata dengan tenang, baiklah, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Wang. Bagi ibu mertuanya, Malan, Ye Chen bernilai 10.000. Yang tidak enak dipandang adalah dia terlalu sombong, tapi dia sering dibutakan oleh penampilan. Terus terang, dia hanya seorang wanita tua dengan rambut panjang dan pengetahuan pendek. Kejadian hari ini sepertinya tidak lebih dari kasus penipuan, namun setelah sedikit riset, saya mengetahui bahwa air di baliknya sangat dalam. Ibu mertua tidak memiliki penglihatan dan malah harus keluar sendiri ke dalam air berlumpur. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membiarkannya bangkit. Ini juga merupakan hal yang baik untuk mengambil pelajaran. Malan tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki niat baik, jadi dia memelototinya dengan tajam, dan detik berikutnya dia berkata kepada Wang Yunkai dengan nada meminta maaf, Yunkai, jangan ambil hati apa yang dikatakan pecundang ini, Bibi benar-benar percaya padamu. Wang, oke. Setelah itu, dia langsung berkata dengan semangat tinggi, Bibi, ayo pergi. Yunkai tersenyum bangga dan berkata, tidak apa-apa, Bibi, aku tidak akan bersikap seperti pecundang. Begitu mereka berdua sampai di depan pintu, dia langsung berkata dengan lantang kepada beberapa pegawai yang menghalangi pintu, pergi dan beritahu pimpinan kalian untuk segera mengembalikan uang paman dan bibi ini, kalau tidak saya akan segera bertanya kepada tim hukum. Dan Badan Keamanan Publik akan turun tangan. Kalau begitu, kami akan menangkap Anda dan bos Anda. Malan juga menggema, apakah kalian dengar itu? Kami punya seseorang yang mendukung Anda sekarang. Jika Anda tidak mengembalikan uang kepada pembohong ini perusahaan, berhati-hatilah terhadap Tuan Wang. Kalian semua akan dikirim ke penjara. Pegawai muda di kepala itu juga sedikit gugup dan buru-buru berkata, maaf, saya hanya tukang satpam, spesifiknya bisnis bukan tanggung jawab saya. Wang Yunkai berkata dengan dingin, kalau begitu serahkan pada atasan Anda. Teleponlah dan beritahu dia bahwa saya Wang Yunkai dari keluarga Jinling Wang. Biarkan dia datang dan menanganinya secara pribadi, atau Anda akan menanggungnya konsekuensinya. Saat dia berbicara, wajah Wang Yunkai penuh dengan arogansi. Meskipun keluarga Wang miliknya bukanlah yang teratas di Aurus Hill, setidaknya itu rata-rata. Bagaimana mungkin bos perusahaan pembohong tidak memperlihatkan wajahnya setelah mendengar namanya? Karyawan muda itu tidak mengetahui kedalamannya dan sedikit takut, sehingga dia segera menelepon atasannya.